Selanjutnya silakan yang mau presentasi atau ada yang bertanya dulu silakan. Tidak ada, apabila masih ada waktu 10 menit, silakan yang mau presentasi. Silakan. Kelompok berapa nih? Kelompok 6. Sama judul akuntansi pajak atas biaya dan kompensasi kerugian. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya, ya Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Raihan. Saya dari kelompok 6. Sebelum melaksanakan presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Ade Saputra, kedua Aulia Sarino, ketiga Elsa Novia, yang keempat Masa, yang terakhir Nurul Soliha. Di sini kami akan mempresentasikan materi kembali akuntansi pajak atas biaya dan kompensasi kerugian. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Marsha Habibah. Baik, pengertian umum biaya itu sendiri adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa, sedangkan pengertian biaya menurut ahli yaitu menurut Supriyono, yakni biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Baik, klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, yaitu biaya jam selesai. Yang pertama JKK, jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua JKM, jaminan kematian. Dan yang ketiga JHT, jaminan hari tua. Yang dibagi menjadi 9, yaitu biaya pengobatan, biaya rekreasi dan olahraga, biaya perumahan, telepon seluler karyawan, biaya kendaraan dinas, natura, dan PDRD, pajak daerah, dan retribusi daerah. Selanjutnya ada kompensasi kerugian. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2 tentang pajak penghasilan, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut selama dengan 5 tahun. Jadi, kompensasi kerugian fiskal muncul jika dalam tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal. Dan kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan laba neto fiskal pada tahun pajak berikutnya secara berturut-turut selama 5 tahun. Di sini ada pengertiannya. Yang pertama, kompensasi horizontal. Kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya. Yang kedua, kompensasi vertikal. Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan wajib pajak mengompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan penganut kompensasi vertikal. Untuk contoh kasusnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aulia Sari. Terima kasih. Contoh kasus yang pertama, ada kompensasi kerugian selama 5 tahun. PT Abadi tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar 1,2 miliar. Dalam 5 tahun berikutnya, rugi laba fiskal Abadi adalah sebagai berikut. 2010 laba fiskalnya 200 juta, 2011 rugi fiskalnya 300 juta, 2012 laba fiskalnya itu nihil, 2013 laba fiskalnya 100 juta, 2014 laba fiskalnya 800 juta. Ditanya berapakah sisa laba rugi fiskal PT Abadi tahun 2009 untuk akhir tahun 2014. Dan pertanyaan yang kedua adalah jika tahun 2015 laba rugi
fiskal 200 juta, berapakah sisa laba rugi fiskal PT Abadi? Next. Penyelesaian sisa laba rugi fiskal PT Abadi tahun 2009 untuk akhir tahun 2014. Di sini ada rugi fiskal tahun 2019 itu adalah 1,2 miliar. Laba fiskal tahun 2010-nya ada 200 juta. Jadi sisa rugi fiskal tahun 2009-nya adalah 1,2 miliar dikurangi 200 juta sama dengan 1 miliar. Dan rugi fiskal tahun 2021-nya karena tidak dapat dikompensasikan masih tetap 300 juta. Sisa rugi fiskalnya itu dari sisa rugi fiskal tahun 2009-nya tetap 1 juta. Laba fiskal tahun 2012 itu nihil. Sisa rugi fiskal tahun 2019 1 miliar. Laba fiskal tahun 2013 itu 100 juta. Jadi sisa rugi fiskal tahun 2009-nya adalah 900 juta. Terus di situ laba fiskal tahun 2014-nya ada 800 juta. Jadi 900 juta dikurangi 800 juta sama dengan sisa rugi fiskal tahun 2009-nya itu adalah 100 juta. Next. Pertanyaan yang kedua penyelesaiannya itu adalah sisa laba rugi fiskal PT Abadi tahun 2015 hingga tahun 2015 ada laba rugi fiskal sebesar 200 juta. Jadi dalam 5 tahun berikutnya laba rugi fiskal PT Abadi sebagai berikut. Jadi dari tahun 2011 itu dikurangi laba rugi fiskal di tahun 2015. Sisa laba rugi fiskal tahun 2011 itu adalah 300 juta dikurangi sisa laba rugi fiskal PT Abadi tahun 2015 200 juta jadi sama dengan 100 juta. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Adi Saputra. Baik, untuk contoh kasus kedua yaitu pada tahun 2014 PT Jaya Abadi menderita kerugian fiskal sebesar 150 juta rupiah. Dalam 5 tahun berikutnya, laba rugi fiskal PT Jaya Abadi sebagai berikut. Tahun 2015 mendapatkan laba fiskal sebesar 30 juta rupiah. Tahun 2016 menghasilkan rugi fiskal sebesar 40 juta rupiah. Tahun 2017 mendapatkan laba fiskal sebesar 10 juta rupiah. Tahun 2018 menghasilkan laba fiskal sebesar 20 juta rupiah. Dan pada tahun 2019 menghasilkan laba fiskal 50 juta rupiah. Next. Kompensasi kerugiannya maka dilakukan sebagai berikut. Rugi fiskal tahun 2014 sebesar 150 juta rupiah dan dikurangi laba fiskal tahun 2015 yaitu sebesar 30 juta rupiah. Maka sisa rugi fiskal tahun 2014 sebesar 120 juta rupiah. Lalu pada tahun 2016 mendapatkan rugi fiskal tahun 2016 sebesar 40 juta rupiah maka tidak ditambahkan ataupun tidak dikurangkan. Lalu sisa rugi fiskal tahun 2014-nya masih tetap sama yaitu sebesar 120 juta rupiah. Laba fiskal tahun 2017 sebesar 10 juta rupiah dikurangi dengan 120 juta rupiah dikurangi dengan laba fiskal tahun 2017 yaitu 10 juta rupiah, maka sisa rugi rugi fiskal tahun 2014 sebesar 110 juta rupiah. Laba fiskal tahun 2018 20 juta rupiah, maka 110 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah, sisa rugi fiskal tahun 2014-nya sebesar 90 juta rupiah. Lalu ada laba fiskal sebesar tahun 2019 yaitu sebesar 50 juta rupiah, maka sisa rugi fiskal tahun 2014-nya sebesar 40 juta rupiah. Maka akuntansi perpajakan yang dihasilkannya yaitu rugi fiskal pada tahun 2014 sebesar 40 juta rupiah yang masih tersisa pada akhir tahun 2019 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2016. Sedangkan rugi fiskal tahun 2016 sebesar 40 juta rupiah hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2020 dan tahun 2021 karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2017 berakhir pada akhir tahun 2021. Baik, terima kasih. Lanjut ke moderator. Terima kasih pada anggota-anggota kelompok 6. Selanjutnya untuk sesi bertanya, silakan.
Silakan yang mau bertanya, sebutkan nama dan email. Tidak ada yang nanya? Itu satu, dua, tiga. Pak. Silakan. Nama saya Siti Fatima dengan NIM C20 10 687. Oke, silakan pertanyaannya. Yes. Pertanyaannya, untuk kelompok ini kan harusnya ada materi tentang rekonsiliasi atau versi fiskal ya. Nah, boleh nggak dijelasin? Karena di BPT ini kan nggak ada gitu. Terus contohnya tuh kayak gimana? Contoh kasusnya gitu. Ya, silakan. Kelompok 6 yang mau menjawab. Koreksi fiskal. Contoh rekonsiliasi. Baik, Pak Tema izin menjawab. Silakan. Jadi rekonsiliasi fiskal ini cara agar bisa mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Terus koreksi fiskal ini dibedain dalam dua kelompok. Yang pertama perbedaan beda tetap, yakni biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Contohnya biaya pajak penghasilan, biaya sumbangan, biaya samping perpajakan. Terus contoh penghasilan dalam perbedaan beda tetap, yang pertama sumbangan, penghasilan bunga deposito, dan hibah. Yang kedua, perbedaan beda waktu, yakni biaya dan penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial, atau dapat dikatakan sebaliknya, tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan. Contoh biaya koreksi fiskal perbedaan beda waktu ini ada biaya sewa dan biaya penyusutan. Terus contoh penghasilan koreksi fiskal perbedaan beda waktu ada pendapatan lebih selisih kurs. Untuk contohnya mungkin ditunggu sebentar ya, kita lagi mencari dulu. Terima kasih. Jadi tadi jangan dibalik ya. Jadi dasar untuk koreksi fiskal itu dasarnya itu adalah laporan keuangan komersial. Komersial dulu, baru dikoreksi fiskal, nanti baru hasilnya adalah laporan keuangan fiskal. Bukan fiskal dulu, tapi komersial dulu. Laporan keuangan komersial, kemudian dikoreksi. Nah, koreksinya itu boleh negatif, boleh positif. Kemudian hasilnya adalah laporan keuangan fiskal. Nah, untuk mengetahui cara koreksinya, koreksi negatif, baik koreksi positif, nah kita harus mengetahui jejak TPSP dan menjejak TPSP. Kalau tidak mengetahui itu, kita tidak bisa mengkoreksi. Nah, biasanya adalah untuk membuat laporan keuangan fiskal, nah itu dasarnya adalah laporan keuangan komersial. Yang makanya dilakukan koreksi fiskal. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat googling sendiri contoh koreksi fiskal, koreksi fiskal negatif dan positif. Baik, sudah dapat contohnya dulu. Jadi kalau dilihat di contoh itu dibuat beberapa kolom ya. Nah, kolom pertama itu ada yang bentuk 4 kolom, ada yang bentuk 3 kolom.
Nah, yang bentuk 3 kolom itu negatif dan positifnya digabung. Kalau yang barat positif dan negatifnya itu dipisah jadi 4 kolom. Tapi yang simpel kebanyakan yang 3 kolom. Jadi yang sebelah kiri itu laporan keuangan komersial, kemudian di tengah koreksi negatif maupun positif, kemudian yang sebelah kanan adalah hasil dari koreksi negatif dan positif, yaitu laporan keuangan fiskal. Nanti di terakhir ya di pembuatan laporan keuangan fiskal nanti lebih dijelaskan lagi bagaimana cara membuat laporan keuangan fiskal yang berasal dari laporan keuangan komersial. Untuk kelompok 6 ada yang dapat contohnya? Baik Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Untuk contoh soal dari rekonsiliasi fiskal, kita sudah nemu Pak ada di buku yang akuntansi pajak di halaman 297. Boleh mau kita bacakan saja atau gimana Pak? Boleh, sudah. Nggak bisa di-share ya? Oh iya, kita share aja paling Pak, kita foto, kita share di grup aja Pak. Ya, silakan. Bentar ya Pak. Jadi kalau sudah nemu itu contohnya banyak ya. Yang penting bentuknya aja gitu contohnya, nggak usah dijelaskan. Kalau dijelaskan panjang, cukup 1 jam. Sementara waktunya tinggal 1 menit. Nah, di sana di grup itu ya ada grup WA grup kan? Akuntansi pajak. Ada Pak. Nanti di-share di situ. Nah, untuk laporan keuangan fiskal dari laporan keuangan komersial, koreksi fiskal. Ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan dan memberikan jawaban, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, untuk pertemuan hari ini dan pembelajaran hari ini kita cukup sekian karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita masih ada 1 pertemuan lagi ya sebelum libur Lebaran minggu depan. Untuk bulan puasa ini kita daring aja ya? Atau menguluri? Atau daring? Daring aja ya? Iya, daring aja Pak. Oke, siap. Untuk minggu depan kita masih tetap daring. Jadi mudah-mudahan kita semua menyambut sampai ketemu di pertemuan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau keluar duluan. Terima kasih Pak.